Calon Tumbal Pesugihan Part 38, Kesaksian Yusuf. Astagfirullah, Yus. Jangan asal ngomong kamu, tegur Jaya, yang tahu kalau Agil mungkin akan kembali merasa sakit hati. Tadi aku udah bilang demi Allah, kan, Mang? Mana mungkin aku bohong soal itu? Kalau Mamang enggak percaya, aku bisa bawakan saksinya. Atau kalau mau, sekalian tanya aja sama Teh Dinda secara langsung. Dia tahu kok, kalau Teh Hesti saat itu hanya pura-pura menyukai Kak Agil. Tapi dia memilih diam karena enggak mau menyakiti perasaan Kak Agil dan enggak mau membuatnya patah hati. Teh Dinda rela hatinya terluka demi melindungi hati Kak Agil yang jelas akan langsung merasakan kecewa jika sampai tahu mengenai kebohongan Teh Hesti saat itu. Dia juga berpikir kalau lama-lama rasa sayang jelas akan tumbuh dengan sendirinya di hati Teh Hesti seiring dengan kebersamaan antara Kak Agil dan Teh Hesti, meski awalnya hanya sebuah kebohongan. Tapi sayangnya, Teh Dinda tidak tahu bahwa sekali seseorang menjadi pembohong maka tetap akan jadi pembohong sampai kapanpun. Jadi, setelah Teh Dinda pergi dari sini 13 tahun yang lalu, Teh Hesti pun merasa udah enggak punya bahan mainan. Dia enggak tahu mau menyakiti hati siapa lagi setelah Teh Dinda enggak ada. Maka dari itu, dia mulai bermain api dengan membiarkan Roy mendekatinya demi membuat Kak Agil marah dan merasa cemburu. Jaya dan Denny pun meringis pelan diam-diam demi menjaga perasaan Agil. Agil menatap ke arah Yusuf dengan kedua mata berkaca-kaca. Neng Dinda tahu mengenai hal itu. Lalu kenapa kamu juga baru bilang sekarang, Yus? Kenapa? Tanya Agil, lirih. Aku ingin mengatakan hal itu sejak lama, Kak Agil. Hanya Teh Dinda berpesan sama aku sebelum pergi dari sini untuk tidak pernah menyakiti hati Kak Agil. Dia bilang, terkadang menutupi sesuatu untuk tujuan yang baik itu tidak salah sama sekali. Justru dengan begitu, maka tidak akan ada dendam yang tercipta di hati Kak Agil. Makanya, aku baru berani ngomong sekarang. Karena kupikir Teh Dinda jelas udah tahu kalau Teh Hesti memang pengkhianat dan akan selamanya begitu, jawab Yusuf. Agil pun bangkit dari kursinya dan berjalan keluar dari warung setelah meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dia pergi dari sana dan hendak menyusul Dinda saat itu juga. Denny, Jaya, dan Yusuf pun saling pandang dalam diam. Mengenai saksi yang tahu soal masalah kebohongan Neng Hesti, apakah kamu benar-benar tahu siapa orangnya? Tanya Jaya. Iya, Mang, aku tahu, jawab Yusuf. Siapa? Tanya Denny, yang sejujurnya juga merasa geram dengan semua kenyataan tentang kebohongan Hesti. Teh Imas, putrinya Pak RT. Agil berjalan sambil mencoba menghubungi Dinda. Di seberang sana terdengar nada sambung yang begitu jelas, namun belum ada jawaban. Agil tetap menunggu dan tetap berniat menyusul ke pasar Malangbong, hingga akhirnya terdengarlah suara Dinda yang baru mengangkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum Kak Agil, sapa Dinda. Waalaikumsalam Neng, kamu di mana? Kakak sekarang menuju ke pasar Malangbong untuk nyusul kamu, tanya Agil. Nyusul? Kenapa kakak harus nyusul? Nanti Kak Agil capek kalau nyusul Dinda ke sini. Terus, nanti siapa yang bantu Bapak dan Kak Denny? Jam 10 itu enggak lama lagi, Kak, ujar Dinda. Enggak apa-apa, di warung ada Yus yang bakal ikut bantu Bapak dan Kak Denny. Neng Dinda saat ini posisinya di mana? Kakak udah di depan pasar Malangbong. Agil kini masuk ke dalam pasar. Dinda ada di bagian penjual pakaian yang ada di tengah-tengah Kak. Sebentar ya, Dinda ke ujung blok dulu biar kakak enggak susah nyarinya. Ini kakak udah sampai bagian tengah, Neng. Kak Agil,
seru Dinda sambil melambaikan tangannya ke arah Agil. Agil pun berbalik dan melihat sosok Dinda yang tengah tersenyum ke arahnya. Senyuman itu membuat hati Agil semakin terasa seperti sedang dicabik-cabik oleh sesuatu. Di dalam dirinya seakan benar-benar merasa bodoh karena tidak pernah menyadari tentang betapa banyaknya pengorbanan yang telah Dinda lakukan. Ia berjalan mendekat dan segera merangkul Dinda dengan lembut. Ia berusaha tersenyum meski saat itu ia ingin sekali menangis sejadi-jadinya. Namun sekali lagi, ia tak mau Dinda kembali merasa khawatir pada dirinya. "Udah dapat yang dicari?" tanya Agil. Dinda sih pengennya bilang udah, karena Dinda tadi udah menemukan spray yang bagus dan cocok untuk Kalin, Vira, dan Kira. Tapi Rini kurang setuju dengan spray pilihan Dinda. "Jadi saat ini kayaknya belum ketemu deh yang kami cari," jawab Dinda. Agil pun tertawa pelan setelah mendengar jawaban Dinda. "Ya udah, kalau begitu kita susul Neng Rini ya. Biar kita cari sama-sama spray yang bagus," ajak Agil. Dinda pun mengangguk setuju dengan senyum yang mengembang begitu manis di wajahnya. Mereka berjalan bersama melewati blok pasar yang saat itu tidak terlalu ramai. Agil benar-benar merangkul Dinda dan tak melepasnya. Dinda menyadari hal itu dan memilih untuk tidak protes pada Agil. Ia takut Agil akan merasa kehadirannya tidak diinginkan jika ia melancarkan protes. Rini berkacak pinggang saat melihat kedatangan mereka berdua. Kedua matanya menyipit saat melayangkan tatap pada Agil dan Dinda. "Bisa enggak, jangan mesra-mesraan di depan jomblo?" Rasanya agak-agak gerah nih, sindirnya. "Apaan sih, Rin? Siapa yang mesra-mesraan? Jangan suudzon deh, mohon Dinda." "Hah, enggak mesra-mesraan? Lah itu apa?" Kak Agil aja mukanya udah merah begitu kayak kepiting rebus pas gue sindir. Malah elo yang enggak tahu diri," omel Rini. "Udah deh, enggak usah ngomel. Cepat pilih tuh spraynya," titah Dinda dengan tenang. "Kayaknya pilihan elo tadi jauh lebih bagus deh, Din. Kita pilih yang itu aja ya," ujar Rini sambil ngedip-ngedipkan kedua matanya dengan cepat sehingga dirinya terlihat sangat imut. Dinda pun menoleh ke arah Agil, sementara itu Agil juga tengah menoleh ke arahnya. "Mohon dimaklumi ya, Kak Agil. Rini kalau enggak kebanyakan pilih-pilih pas belanja tuh rasanya enggak afdol buat dia. Waktu belanja yang dia luangkan seakan enggak memuaskan gitu loh." "Kak Agil ngerti kan?" tanya Dinda dengan polos. "Iya Neng, kakak ngerti kok. Kebetulan kakak punya satu orang anggota keluarga yang sifatnya sama persis seperti Neng Rini. Jadi kakak udah enggak kaget," jawab Agil. "Kalian sengaja ngomongin aku secara langsung? Biar apa? Biar dosa gibahnya enggak gede-gede amat, gitu," sindir Rini sekali lagi. "Pintar," jawab Dinda sambil mengacungkan dua ibu jarinya ke arah Rini. "Udah, cepat minta bungkus spraynya dan bayar. Kita mau makan es goyobot dulu sebelum pulang." "Oke, siap, laksanakan," balas Rini penuh semangat. Agil dan Dinda pun tertawa pelan saat melihat bagaimana konyolnya Rini saat itu. Agil mendekat ke telinga Dinda dan berbisik agar Rini tak mendengarnya. "Ada yang mau kakak bicarakan sama kamu. Tapi kakak butuh waktu agar hanya ada kita berdua aja. Jadi tolong luangkan waktu yang menurut Neng Dinda pas untuk bicara empat mata sama kakak," pintanya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.